Shalom Yud. Mana suaranya yang kencang, yang kencang, yang kencang? Shalom Yud. Shalom, apa kabar kalian semua? Sehat? Baik? Sungguh amat baik ya. Karena Tuhan Yesus selalu baik dalam kehidupan kita. Amin, amin, dan amin. Satu bukti nyata adalah hari ini Tuhan masih kasih kita kesempatan untuk kita boleh beribadah sekalipun secara online. Lagi-lagi teman-teman, saya ingetin buat kita tetap semangat, tetap bersyukur. Dan saya percaya nanti ketika kita boleh ketemu lagi sama-sama ibadah bersama-sama, kita boleh sama-sama menghargai ya betapa ibadah itu sesuatu yang luar biasa. Nah, tapi sekalipun sekarang ada di rumah masing-masing, tetapi jangan sampai semangat kita jadi luntur, semangat kita jadi kendor, kita jadi nggak berapi-api lagi, karena Tuhan itu nggak dibatesin sama ruangan dan juga waktu. Hari ini kita ibadah dengan satu tema, yaitu ketamakan. Ketamakan itu apa ya? Nanti kita akan sama-sama belajar. Yang pasti ketamakan adalah dosa. Ketamakan adalah sesuatu yang jahat di hadapan Tuhan. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan harus tahu, harus waspada sehingga kita tidak jatuh di dalam dosa ketamakan. Ya, ayo siapkan hati kita karena kita sebentar akan memuji, menyembah Tuhan, bersorak-sorai bagi Tuhan, dan juga mendengarkan firman Tuhan. Semangat ya Yud, Tuhan memberkati kita semua. Mari memuji dan menyembah Tuhan. Bagaikan air sirami tanah gersang, terasa sejuk menyegarkan, bagai cahaya mentari hangat memelukku, damai di jiwaku, lembut indah tutur katamu, terangi jalanku, menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Oh, oh, oh. Bagai cahaya mentari hangat memelukku, damai di jiwaku, lembut indah tutur katamu Tuhan, terangi jalanku, menghibur hatiku,
Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Amen. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Yes, I want to see you. I want to see you. I want to see you. Yes, I want to see you. Yes, I want to see you, Lord. Dan kami tahu Tuhan, kami perlu dibukakan oleh Engkau, agar kami tidak sama, tidak serupa dengan dunia ini Tuhan. Kami berdoa kepadamu Tuhan, agar kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang senantiasa lekat denganmu Tuhan, dekat denganmu. Kami percaya ketika kami lekat denganmu, dekat denganmu Tuhan, kami tidak akan pernah tergiur dengan seluruh isi dunia ini Tuhan. Karena Engkau adalah Yesus yang terbaik dalam hidup kami. Kami bersyukur dan kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesona aku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau
mempesonaku. Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis, Yesus kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Kau terbaik Yesus, kau termanis Yesus. Amin, amin. Pengumuman hari ini. Minggu yang akan datang, tanggal 21 Juni 2020, kembali ibadah akan diadakan secara online. Ibadah umum akan diadakan pukul 7.30 atau setengah 8 pagi. Ibadah anak-anak atau Victory Kids akan kembali diadakan pukul 9 pagi. Dan untuk ibadah youth kembali akan diadakan pukul 10 pagi. Tema ibadah kita untuk minggu yang akan datang adalah kemarahan. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan dan perpuluhan, dapat melakukannya melalui transfer ke rekening Gereja Rehoboth Berea. Rekening Bank BCA dengan nomor account 453 122 5222 atas nama Maria Herning Aruma _Sarinah. Pemberian persembahan dan perpuluhan kini dapat dilakukan secara elektronik. Caranya adalah dengan melakukan scan QR berikut ini. Persembahan dan perpuluhan dapat diberikan secara elektronik melalui aplikasi online seperti OVO, GoPay, atau aplikasi elektronik lainnya. Untuk informasi lain seputar kegiatan Gereja Rehoboth Berea, dapat mengirimkan pesan melalui nomor telepon 0851 5656 7265. Demikian pengumuman hari ini. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini kami boleh kembali memuji dan menyembah Engkau. Dan sebentar kami akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau memberkati hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Kiranya Engkau memberkati dari ujung kepala sampai ujung kaki, menyerahkan hamba-Mu ke dalam tangan kuasa Tuhan. Firman Tuhan disampaikan, kami boleh mendengar dan meresponi di dalam kehidupan kami. Kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak muda Berea, apa kabarnya? Saya percaya kalian dalam kondisi yang baik-baik saja di dalam pemeliharaan Tuhan. Pada hari ini tema firman Tuhan berbicara tentang ketamakan. Tamak artinya keinginan yang berlebihan terhadap kekayaan dan harta benda duniawi. Atau kata lainnya keserakahan. Saudara yang dikasihi Tuhan, faktanya bahwa dosa ketamakan sudah ada di dalam kehidupan manusia. Bahkan ketika kita masih kecil, ketamakan itu sudah ada. Saya teringat ketika saya masih kecil, waktu itu biasanya mama memberikan saya makanan dan saya punya adik, biasanya mereka memberikan makanan kepada kami dan kami mendapatkan masing-masing satu, saudara. Dan karena ketamakan sudah ada di dalam diri saya menyimpan milik saya.
Dan kemudian biasanya saya menunggu adik saya memakan miliknya. Tetapi ketika dia mulai memakan, saya mendekati dia, kemudian saya meminta apa yang dia punya. Cobain dong sedikit, biasanya sih adik saya bilang, gak boleh, kamu kan udah punya. Tetapi karena saya punya akal, saudara, saya merayu dan akhirnya kadang-kadang saya mendapatkan makanan dari apa yang dia punya. Saya bisa makan punya dia, punya saya masih aman tersimpan. Dan pada waktu punya adik saya habis, kita makan bersama-sama, saudara. Dan saudara, punya saya simpan untuk saya sendiri. Saya teringat sekali kisah ini bagaimana gambaran yang sederhana ketika saya masih kecil. Ternyata ketamakan, keserakahan sudah ada di dalam diri saya. Tentu saya hari ini harus meminta ampun di hadapan Tuhan karena dosa ketamakan tersebut. Kembali juga saya harus berjaga-jaga dan waspada. Jangan sampai saya jatuh di dalam dosa ketamakan itu, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, berkaca dari pengalaman saya pribadi, saya melihat ada dua hal perihal ketamakan yang perlu kita berhati-hati di dalamnya. Di sana, saudara. Yang pertama, tamak artinya selalu menginginkan lebih banyak. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ajak kita bersama-sama membaca di dalam Lukas 12 ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata demikian. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Saudara yang dikasihi Tuhan, kejadian ini sebetulnya mirip dengan kasus ketamakan saya ketika masih kecil. Orang yang bersama dengan Yesus, dia meminta kepada Yesus supaya Yesus membujuk saudaranya agar berbagi warisan dengan dia. Kita percaya ketika warisan dibagikan semua anak mendapatkan sama rata. Tetapi ternyata orang ini ingin mendapatkan lebih banyak dari apa yang ia sudah dapatkan, yaitu warisan dari saudaranya. Dan karena Yesus populer, Yesus sebagai guru yang didengar pada saat itu, dia memanfaatkan itu seolah-olah dia pikir Yesus akan membantunya. Dia menyuruh Yesus, meminta tolong kepada Yesus supaya membujuk saudaranya agar berbagi warisan dengan dia. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat dengan tegas di sana. Yesus melihat ketamakan yang tersembunyi di dalam hati orang tersebut sehingga Yesus menolak permintaannya. Yesus tidak mau melakukan apa yang dikatakan oleh orang tersebut. Dan ketika itu saudara, Yesus kemudian memberikan sebuah peringatan kepada semua orang perihal tentang ketamakan. Di dalam Lukas 12 ayat yang ke-15 dikatakan seperti ini. Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaannya itu." Saya percaya bahwa kita harus menyadari harta yang berlimpah-limpah tidak akan dapat membeli hidup kita saat ini. Kalau kita hidup hari ini bukan karena kita membeli dengan harta kita, tapi semua semata-mata karena pemberian Tuhan, karena anugerah Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan kita mati hari ini, kita bisa apa saudara? Kita tidak bisa apa-apa karena hidup dan mati seseorang ada di tangan Tuhan. Dan saya percaya saudara, kita juga melihat ketika Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-10a berkata, "Tetapi karena kasih karunia Allah aku ada sebagaimana aku ada sekarang." Rasul Paulus menyadari bahwa hidupnya, apa yang dia miliki semua adalah anugerah pemberian Tuhan yang tidak dapat dibeli dengan apapun juga. Oleh sebab itu, kita patut bersyukur saudara dengan kehidupan kita, dengan apa yang kita miliki saat ini. Karena kita percaya semua karena anugerah pemberian Tuhan. Jangan menjadi orang yang tamak,
yang selalu menginginkan lebih banyak, yang tidak pernah merasa cukup dengan hidup ini, dengan apa yang Tuhan sudah berikan. Saya mengajak saudara membaca di dalam Pengkhotbah 5 ayat yang ke-9. Firman Tuhan berbunyi demikian. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Orang yang selalu menginginkan lebih banyak dari apa yang ia sudah terima tidak pernah mengenal arti bersyukur. Jelas saudara, orang yang tamak tidak tahu apa itu artinya bersyukur. Karena orang yang tamak fokusnya bukan kepada apa yang dia miliki. Tetapi fokus orang tamak kepada apa yang tidak dia miliki. Saya memberikan sebuah ilustrasi saudara. Saya membawa di sini ada gelas berisi setengah air saudara. Biasanya orang memakai ilustrasi ini untuk melihat dua sudut pandang. Gelas setengah isi air atau setengah kosong. Tetapi saya mau memakainya untuk memberikan penjelasan kepada kita tentang ketamakan dan ucapan syukur. Biasanya orang yang tamak melihat setengah kosong dari gelas ini. Orang yang tamak melihat sisi kosong dari gelas sehingga selalu menginginkan lebih. Dikasih setengah, minta lagi dong, penuhin dong. Karena mereka selalu menginginkan lebih banyak. Tetapi orang yang bersyukur, mereka melihat setengah air dari gelas di dalam ini saudara. Sekalipun mereka menerima setengah daripada isinya saudara, mereka mampu melihat ada air di dalamnya sehingga orang tersebut bisa mengucap syukur dan menikmati air ini. Coba saya minum saudara. Segar saudara. Ini orang bersyukur saudara, menikmati apa yang Tuhan berikan sekalipun hanya setengah gelas, tetapi setidaknya itu bisa mengurangi dahaga dari orang tersebut. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa tamak ini bukan tentang apa yang kita miliki. Orang yang memiliki banyak pasti tamak, kok tidak saudara. Orang yang memiliki sedikit enggak tamak, tidak seperti itu. Tetapi ini berbicara tentang sikap kita terhadap apa yang kita miliki. Orang kaya yang tidak dapat bersyukur, ia tamak. Orang miskin yang tidak dapat bersyukur, orang miskin tamak. Orang yang pas-pasan dan tidak mampu bersyukur, orang pas-pasan yang tamak. Tetapi sebaliknya, orang kaya yang mampu bersyukur, dia adalah bukan orang kaya yang tamak. Orang miskin yang mampu bersyukur, bukan orang miskin yang tamak. Orang pas-pasan yang mampu bersyukur, bukan orang pas-pasan yang tamak. Saya percaya bahwa setiap kita diberkati oleh Tuhan dengan jumlah berkat yang berbeda-beda. Ada yang besar, ada yang mungkin sedang, bahkan ada mungkin yang kecil jumlahnya. Tetapi saya percaya saudara, ketika Tuhan memberkati kita, Dia memberkati kita sesuai dengan kapasitas yang kita mampu miliki. Masalahnya bukan tentang seberapa besar apa yang Tuhan beri kepada kita, tetapi bagaimana sikap kita terhadap pemberian Tuhan itu. Pertanyaannya adalah apakah kita mampu bersyukur dengan setiap berkat Tuhan yang diberikan kepada kita? Atau sebaliknya, kita menjadi orang yang tamak, yang selalu menginginkan lebih, lebih, dan lebih. Tidak pernah dapat bersyukur dan berkata cukup untuk setiap berkat Tuhan. Ingat saudara, orang tamak yang pertama selalu menginginkan lebih banyak dan tidak mampu bersyukur. Dan yang kedua, orang tamak biasanya mereka menyimpan untuk diri sendiri. Sama halnya dengan cerita ketamakan saya ketika saya kecil, saya menyimpan milik saya dan saya akan memakannya sendiri tanpa diketahui oleh adik saya. Dan saya percaya saudara, Tuhan Yesus pun mengajarkan tentang ketamakan melalui sebuah perumpamaan di mana orang yang tamak menyimpan untuk dirinya sendiri. Kita akan membaca di dalam Lukas 12 ayat yang ke-16 sampai dengan yang ke-19. Saya akan bacakan untuk kita semua. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan katanya,
Ada seorang kaya tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Saudara, tidak ada yang salah dengan cara orang kaya mendapatkan kekayaannya. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Artinya apa saudara? Artinya bahwa kekayaan orang kaya tersebut tidak didapat dengan cara yang salah. Tidak didapat dengan cara menipu. Tidak didapat dengan cara mencuri atau menipu orang lain atau merampas hak orang lain. Tidak saudara. Ketika kita dengan cara yang benar mendapatkan kekayaan, itu bukan ketamakan. Tetapi ketika dengan cara yang salah kita mendapatkan kekayaan, itulah ketamakan. Karena saya melihat saudara di dalam buku yang saya baca, Salomo mendefinisikan ketamakan sebagai suatu keinginan yang sangat besar sehingga menciptakan kerelaan untuk melakukan apa saja yang diperlukan guna mendapatkannya. Orang yang tamak gak peduli caranya, yang penting hasilnya. Mau nipu, mau mencuri, mau korupsi, mau mengambil milik atau hak orang lain, mereka akan lakukan. Yang penting hasilnya banyak, cara gak dipentingkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi saya tidak akan membahas ini saudara. Karena yang Yesus mau titik beratkan, ketamakan orang kaya bukan karena caranya salah mendapatkan kekayaan. Karena jelas firman Tuhan mengatakan cara orang kaya itu mendapatkan kekayaan. Sekali lagi saya katakan dengan cara yang benar. Tetapi titik berat ketamakan daripada orang kaya yang Yesus katakan adalah ketika dia menyimpan untuk dirinya sendiri. Kekayaan yang dia peroleh mungkin dengan cara yang benar. Tetapi ketika dia menyimpan untuk dirinya sendiri, itulah ketamakan yang dimaksudkan oleh Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga harus mengerti bahwa harus diingat kehidupan kita di dunia ini sementara saudara. Seberapa banyak yang dapat kita kumpulkan untuk diri kita sendiri. Toh pada akhirnya kita akan mati dan untuk siapakah itu semua? Tidak ada gunanya. Tidak akan pernah dibawa sampai kepada kekekalan saudara. Kita harus mengingat kebenaran ini. Yakobus 4 ayat yang ke-14 dikatakan. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apa arti hidupmu? Hidup itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ingat saudara, kehidupan kita sangat sementara di dunia ini. Untuk apa kita mengumpulkan harta yang banyak, tapi untuk diri kita sendiri tanpa peduli dengan orang lain. Dengan demikian Yesus kemudian menutup perikop ini dengan satu kesimpulan yang sangat menohok sebetulnya. Di dalam Lukas 12 ayat yang ke-20 sampai dengan yang ke-21. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh dikatakan. Orang tamak adalah orang yang bodoh. Pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Harta di dunia, kekayaan di dunia tidak dapat membeli hidup kita saat ini. Bahkan kekayaan tidak dapat membeli hidup kekekalan kita. Kita tidak bisa datang kepada Tuhan. Saya punya uang banyak berjuta-juta dolar dan saya mengatakan, Tuhan saya beli sorga. Tidak bisa saudara. Semua adalah anugerah Tuhan. Oleh sebab itu kita perlu mensyukuri itu dengan memiliki kehidupan yang baik. Bukan menjadi orang yang tamak, yang menyimpan kekayaan untuk diri sendiri. Tetapi kita mau memberikan kepada mereka yang membutuhkan.
Dan saudara yang dikasihi Tuhan, bagian akhir daripada khotbah saya, pertanyaan penting buat kita semua. Bagaimana mengatasi dosa keserakahan? Sederhana saja saudara, saya akan memberikan 2 resep bagaimana kita menang dari dosa keserakahan. Yang pertama, kita harus senantiasa bersyukur. Firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur artinya kita sepakat dengan apa yang Tuhan beri di dalam kehidupan kita. Kita tidak selalu merasa kurang dan kurang seterusnya. Tetapi kita belajar mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Sebagai seorang anak, engkau tidak perlu menjadi marah karena engkau terlahir mungkin bukan dari orang kaya. Ketika engkau marah dengan hal itu dan engkau menuntut keluargamu menjadi kaya, maka ketamakan ada di dalam dirimu. Tetapi ketika engkau menerima apa adanya dirimu saat ini, dengan berkat dari keluargamu, dari apa yang mereka dapat berikan kepadamu dan kau bersyukur di sana, maka kau menjadi orang-orang yang tahu berterima kasih kepada Allah, bahkan kepada keluargamu, kepada orang tuamu. Dan yang kedua saudara, bagaimana kita mengalahkan dosa ketamakan? Kita harus rajin memberi. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ajak membaca di dalam 2 Korintus 8 ayat yang ke-14 sampai dengan yang ke-15. Firman Tuhan berbunyi demikian, maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Firman Tuhan jelas mengatakan bahwa kita harus memberi. Dengan kelebihan yang kita miliki, itu menutupi kekurangan orang lain. Demikian sebaliknya, kelebihan orang lain itu menolong kekurangan kita. Jadi saudara, saya melihat di sini satu prinsip, yaitu prinsip saling. Saling memberi dan saling menerima. Sehingga kita bisa menang terhadap dosa ketamakan. Ingat, tamak artinya selalu menginginkan lebih. Jadi lebih, dan lebih, segala sesuatu yang lebih di dalam kehidupan kita itu sumber ketamakan. Tetapi ketika kelebihan-kelebihan itu kita bagikan kepada orang lain, maka kita akan menjadi orang-orang yang rajin memberi, bukan orang yang tamak. Sehingga di dalamnya ada keseimbangan. Itulah yang Tuhan mau. Setiap orang percaya, setiap kita untuk saling memberi dan menerima dengan kelebihan yang kita punya. Supaya apa? Supaya dosa ketamakan tidak hidup di dalam diri manusia. Dan saya percaya saudara, biarlah 2 poin ini boleh menjadi bekal di dalam kehidupan kita. Senantiasa bersyukur. Dan kemudian kita harus rajin memberi, maka kita akan menjadi orang-orang yang terhindar, terbebas dari dosa ketamakan. Dan harus waspada saudara, ketika engkau tidak mampu bersyukur dan selalu menginginkan lebih banyak, maka pada hakikatnya ada dosa ketamakan yang mengintip di sana. Bahkan ketika kita menyimpan untuk diri kita sendiri, dosa ketamakan ada di sana. Dan hari ini biarlah firman Tuhan boleh memberkati kita, mengajarkan kita kembali bahaya dan bagaimana caranya kita mengatasi dosa ketamakan. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan, firman Tuhan selesai diberitakan, kiranya boleh mengajar kami, mendidik kami menjadi orang-orang yang tidak tamak, tetapi menjadi orang-orang yang mampu bersyukur dan berbagi dengan orang lain dengan apa yang kami miliki, dengan kelebihan kami. Kami bersyukur Tuhan, biarlah setiap anak-anak muda Berea boleh diberkati oleh Tuhan dan menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Engkau. Sebelum kita menikmati perjamuan suci, saya mengingatkan saudara, apakah roti atau cracker dan air anggur yaitu air teh sudah saudara siapkan? Kalau belum siapkan, cepat siapkan saudara.
Dan sebelum perjamuan suci dimulai, saya meminta saudara-saudara memeriksa hati saudara. Memeriksa hati kita, menguji hati kita. Minta Tuhan mengkuduskan hati kita supaya kita layak menikmati perjamuan kudus ini. Dan saudara-saudara yang belum dibaptis atau belum dipermandikan, jangan ambil roti dan air anggur tersebut. Dalam hal ini cracker, ya, cracker dan teh. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, sebentar kami akan menikmati perjamuan kudus ini. Oleh karena biarlah Roh Kudus mengkuduskan kami, sehingga kami layak menikmati perjamuan kudus. Karena kami tahu perjamuan kudus adalah diterima oleh hati yang kudus. Sekali lagi ya Tuhan, sucikan supaya ada persekutuan yang erat antara kami dan Tuhan Yesus yang berkorban bagi kami lewat perjamuan kudus itu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dan sekarang saudara-saudara, saudara siapkan cracker saudara. Atau saya siapkan roti. Dan angkat roti di atas kepala kita. Mari kita nyanyikan lagu salibnya. Salibnya, salibnya, selamanya mulia. Hatiku disucikan oleh darah Yesus. Dan sekarang angkat roti di atas kepala kita. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat atasnya, memecah-mecahnya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita telah pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Marilah kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita nyanyikan lagu salibnya. Salibnya, salibnya, selamanya mulia. Hatiku disucikan oleh darah Yesus. Angkat air anggur di atas kepala kita. Sesudah makan ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Minumlah kamu semua, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan daku.
Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Marilah kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, kami menikmati perjamuan kudus. Sehingga persekutuan kami dengan Engkau Yesus menjadi persekutuan yang abadi, yang tidak ada batasnya. Biarlah hidup kami hanya melekat kepada Engkau saja. Biarlah perjamuan kudus ini mengingatkan kami semua akan pengorbanan Yesus. Di mana seharusnya lah kami yang disalib, tapi Yesus menggantikan kami. Sehingga kami diselamatkan oleh pengorbanan daripada Yesus. Biarlah perjamuan kudus juga menyadarkan kami semua adanya persekutuan orang beriman, yaitu kami semua orang percaya adalah tubuh Kristus yang bersama-sama menyembah dari kepala dari tubuh itu, yaitu Yesus Kristus. Biarlah perjamuan kudus ini menyadarkan kami semua akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Oleh karena itu biarlah kami menjaga kehidupan kami. Karena kami tahu segala perbuatan kami akan menyertai kami. Dan itu harus kami pertanggungjawabkan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Darahmu Yesus sucikan aku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru. Darahmu Yesus sucikan aku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Dan sekarang saudara-saudara, kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia damai sejahtera daripada Tuhan Yesus, dan persekutuannya Roh Kudus menyertai saudara-saudara dari saat ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Amin. Bapa, terima kasih.